Setelah pertemuan kemarin membahas berkaitan dengan distribusi sampel, yang di dalamnya analisis perhitungannya kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Nah, untuk materi ini kita akan membahas berkaitan dengan distribusi T atau distribusi student. Jadi kalau kemarin penggunaan distribusi normal itu biasanya dipakai ketika ukuran sampel besar, kalau di dalam distribusi T itu nanti digunakan ketika variansi populasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil atau kurang dari 30. Kemudian untuk distribusi T ini untuk menghitung nilai T-nya, formulasinya adalah sama dengan X bar kurangi mu. X bar itu rata-rata dari sampelnya dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan S. S ini adalah berarti simpangan baku dari sampelnya. Jadi kalau kemarin di distribusi sampel dengan pendekatan distribusi normal diketahui simpangan baku populasinya. Kalau ini yang diketahui hanya simpangan baku dari data sampelnya dibagi dengan akar N atau jumlah sampelnya. Nah, parameternya untuk distribusi T ini adalah nilai V atau derajat kebebasan. Nilai V itu selalu lebih dari 0. Mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi standar deviasi berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Nilai V ini nanti dihitung dengan mencari selisih N-1 atau ukuran sampel dikurangi 1. Nah, distribusi T ini sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya itu mirip dengan distribusi normal. Jadi, distribusi T itu bisa berubah menjadi normal semakin mendekati distribusi normal ketika jumlah sampelnya semakin besar. Distribusi normal dan T berbeda karena variansi T bergantung pada ukuran sampel dan variansi ini selalu lebih dari 1. Jika ukuran sampelnya mendekati tak hingga, semakin besar ukuran sampelnya, maka kedua distribusi menjadi sama. Nah, kalau digambarkan ini kan sebenarnya hampir sama distribusi T. Gambarnya mendekati distribusi normal. Ini nilai V-nya itu adalah N-1. Nah, nanti untuk analisis dengan menggunakan distribusi T, kita menggunakan bantuan tabel distribusi T yang teman-teman bisa lihat di lampiran buku Walpole. Jadi kalau dilihat di sini, di gambar atas tabelnya, kurvanya seperti ini, mirip dengan distribusi normal ya, tetapi di sini yang diarsir adalah luasan sebelah kanan. Luasan sebelah kanan, sehingga di sini di dalam tabelnya ini yang memuat peluang-peluang atau probabilitas untuk nilai T lebih besar dari itu di sebelah kanan seperti ini. Di sini nanti kita perlu nilai V-nya, kemudian ini adalah nilai alfanya yang bagian atas, kemudian ini alfa atau peluang atau probabilitasnya gitu ya. Kemudian yang di dalam sini ini adalah nilai T-nya. Jadi beda dengan kemarin kalau distribusi normal ya. Kalau distribusi normal yang di bagian dalam sini ini adalah nilai peluangnya, sedangkan kalau di distribusi T nilai peluangnya itu yang ada di atas ini, itu nilai alfa. Nah, gambarnya seperti ini ya, simetris kurva distribusi T sebelah kiri dan kanan. Di tengah sini ada 0, kemudian di sini ada T alfa. Kemudian yang sebelah kirinya kalau ini positif ya, kalau sebelah kirinya berarti minus T alfa. Kemudian ini yang diarsir ini adalah probabilitasnya atau luas kurvanya atau alfanya ya. Nah, alfanya sebelah kanan dan sebelah kiri itu selalu sama ya. Alfa dari peluang T lebih dari T alfa dan sebelah kanan itu nilainya akan sama dengan peluang T kurang dari minus T alfa yang sebelah kiri karena simetris. Kemudian ini juga nilai T1 minus alfa itu sama dengan minus T alfa. Jadi nanti kalau misalnya diketahui alfanya 0,05 gitu ya, minus T 0,05 itu nilainya akan sama dengan T 0,95. Kemudian misalnya alfanya 0,01 minus T 0,01 nilainya akan sama dengan T 0,99. Misalnya di sini gambarannya ada
ukuran sampelnya 9 misalnya, kemudian V-nya N-1 berarti 8. Kemudian di sini diketahui nilai alfa ditentukan 2,5% di kiri dan kanan kurva karena simetris. Jadi 2,5% di kanan dan 2,5% di kiri. Nah, kemudian ini kita pengen tahu nilai T-nya di sini berapa. Ini misalnya belum tahu T-nya berapa ya. Karena di sini 2,5%, di sini 2,5%, 5% totalnya, sehingga yang di tengah di sini pasti 95%. Nah, untuk tahu nilai T di sini dan di sini, kita bisa gunakan tabel distribusi T. V-nya diketahui 8, kita cari V-nya 8, kemudian peluangnya atau probabilitasnya atau alfanya adalah 0,025. 0,025, sehingga di sini T-nya ketemu 2,306. Sehingga T-nya yang di sini, yang sebelah kanan adalah 2,306, yang di sebelah kiri minus 2,306. Jadi misalnya ini diketahui luasannya atau alfanya atau probabilitasnya, ditanya T-nya. Arti gambar di atas, nilai T sampel berukuran N sama dengan 9, berpeluang 95%, jatuh dalam selang minus 2,306 sampai 2,306. Kemudian kalau peluang T lebih dari 2,306, yang sebelah kanan ini 2,5%, peluang T kurang dari minus 2,306 juga 2,5%. Contohnya, variabel random T diketahui berdistribusi T dengan derajat kebebasan 10 atau V10. Berapakah nilai T alfa agar probabilitas di sebelah kanan alfa sama dengan 0,05. Supaya lebih mudah, kita gambarkan ilustrasinya ke grafik atau kurva distribusi T. Jadi diketahui luas sebelah kanan itu adalah 0,05. Jadi misalnya yang ditanyakan T-nya ya, T-nya di sini, luasan di sebelah kanan T itu adalah 0,05, V-nya 10. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi T, tadi diketahui bahwa V-nya 10, kita cari V10, kemudian luasan sebelah kanan adalah 0,05. Sehingga diketahui di sini T-nya adalah 1,812. Jadi peluang atau probabilitas T lebih dari 1,812 adalah 0,05. Sedangkan berarti peluang T kurang dari 1,812, kalau kurang dari itu berarti sebelah kirinya, itu berarti 1 dikurangi 0,05 atau sama dengan 0,95 yang di sebelah kiri.